Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, tetap sehat. Anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Abid di pelajaran pendidikan agama Islam. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita simak dulu kompetensi dasar yang harus kita capai. Oke anak-anak, kita mulai pembahasan kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya alam semesta beserta isinya, pasti ada yang menciptakan. Alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pertanyaannya, siapakah pencipta alam semesta ini? Ya, benar, Allah. Dialah Allah Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Khalik atau pencipta, sedangkan ciptaannya disebut makhluk. Arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut ilmu tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan dipraktikkan dalam perbuatan amal sholih. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak harus dengan melihatnya terlebih dahulu, karena manusia tidak mungkin dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Nah anak-anak, sekarang bagaimana cara kita mengenal atau mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. 2. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. 3. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Adanya bumi, langit, bintang, bulan, matahari, manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya, pastilah ada yang menciptakan. Allah menciptakan alam semesta ini tanpa bantuan siapapun. Kun fayakun. Ketika menciptakan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kun, artinya jadilah, maka jadilah makhluk itu. 2. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran berisi firman-firman Allah atau kalamullah yang menjadi pedoman hidup dan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu anak-anak, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat penting bagi kita. 3. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan mulia. Jumlah Asmaul Husna yang disebutkan di Al-Quran ada 99. 3 di antara 99 Asmaul Husna yaitu 1. Al-Basir. Al-Basir berarti maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat semua
yang dikerjakan oleh makhluknya, meskipun manusia selalu berusaha menyembunyikannya. 2. Al-adlu. Al-adlu berarti maha adil. Maha adil maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakan antara makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada setiap makhluk asalkan mau berusaha dan berdoa. 3. Al-azim. Al-azim berarti maha agung. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang dapat memenuhi semua yang dikehendakinya tanpa bantuan siapapun. Berbeda dengan manusia, tidak bisa hidup sendirian, membutuhkan bantuan yang lain. Itulah sebabnya manusia disebut makhluk sosial. Alhamdulillah anak-anak, materi bab beriman kepada Allah sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan tugas mandiri halaman 20. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.